Di kita mobil paling apa kebanggaan Indonesia? Menurut Pak Ustadz. Dulu mah ada Timor kan? Timor. Iya, ada Timor. mobil Timor. SMK kan nggak jadi saat. Beatnya gimana SMK? tuh? Beatnya gimana tuh? Kalau SMK beatnya gimana tuh coba? Kalau SMK itu kenceng banget mobilnya. Oh, gitu. Saking kencengnya nggak kelihatan loh. Iya benar. Ada beban tersendiri nggak, Stat? Ya Begitu beban tuh. sebenarnya berat Apa? itu. Paling besar tuh apa? Ya kayak berat aja. Jadi kayak nggak bisa jadi orang normal aja umum. Iya. Sekarang kalau orang Sumatera, solusi apa? iya. Gimana Pak Ustadz? Bukan kalau jadi ustadz kan sama orang sini nih agak gini nih kayak ya janggal aja sih kita misalnya laki-laki tiba-tiba ngeluh di WA. Bet bini kita balik bukannya salim buka TikTok mulu. Iya. Ya, cowok begitu kan janggal ya. Benar. Nah, kayak begitu aja. Iya. Apalagi Ada sih. seorang nabi. Iya. Ya kan Iya. cowok aja ngeluh begitu kan janggal. Pak Ustadz lagi nyindir saya apa gimana sih? Banyak juga beberapa yang kayak komentar gitu lu pakai lu kayak orang Arab-Araban gue bilang begini. Nih ya gue bilang gue itu bukan ngikutin Arab. Gue bilang apaan faedahnya ngikutin orang Arab? Ya. Gue ngikutin Nabi Muhammad. Ibaratnya ya kalau Nabi Muhammad pakai kaos Erigo, gue ikutin Erigonya, kaos Erigo, bener. bener. Ya, supaya lu paham nih maksudnya. Tapi apa respon teman-teman ketika Ustadz jadi Ustadz? Ya macem-macem dah. Ya ada yang pas aneh suka berpenampilan gini dan temen, Jo, lu kenapa jadi sesat begini? Ada yang begitu, ada. Mungkin aku tidaklah sempurna, tetapi hatiku memilikimu sepanjang umurku. Mungkin aku tak bisa memiliki Kau cinta pertama dalam hidup. Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah. Selalu Dia berikan semua kebesaran-Mu Tuhan. kebesaran-Mu. Tuhan. Pikirannya bakal syahdu ya. Hari ini nyebat bareng Ustadz Jojo, luar biasa. Jojo siapa Ler? Jojo Suherman. Bukan dong, bukan Beda dong. ya, beda. Jojo Al Yusuf. Al Yusuf. Iya, Ustadz ya? benar. Ini pada les di Parabi dulu, bagaimana nih jago-jago banget nih kayaknya. terima kasih. Nah, saya makan dulu begitu tadi. Apa emang dulu lu? Malu, saya dulu kan anak kosidahan saya. Oh iya. Tadi yang pertama lagu siapa? Naf ya? Yang awal. Wow. Oh, Samson. Samson ya? Oh itu Samson. Samson, Tat. Kemana Khusus itu bandnya? karena- Sekarang ya? Ada, Ada, masih ada. ada. Bumps-nya udah nggak ada. Oh Bamsnya udah nggak ada. Iya, ganti Bam baru. Bams iya dulu. Pires dia giniannya terkenal Iya. kan. Pires. Sebelum giniannya. Rico Lubis, Bams lebih dulu. Bams. 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 Kita inget banget tuh dulu tuh dia sama Pelope Pexia ya. Iya. Film Pepexia. Bams. Yang rat-tat-tat-tat-tat-tat. Tau kan yang itu? Rat-tat-tat-tat-tat. Joknya Uus. Waktu itu ada. Aku adalah iya laki. benar. Aku adalah laki. Wah, aku gak adalah lelaki. Itu Pak Ustadz. Itu yang bikin seorang Uus lolos waktu itu kan di Suci. Iya Kalau benar. nggak ada Samson mungkin lolos juga. Lolos juga. Tapi gue sering nontonin lo dan Yang Bang mana, Jui. Gue demen gue nontonin komika gue. Yang mana? Ya, lo kan mengajar di Comika kan. Betul. Terus gue jadi kayak ngambil bahwa semua orang yang gak lucu kalau dilatih itu bisa buat beat-beat lucu.
Yang sunat gigit semut, beat loh, ya kan? Bener. Terus apaan lagi ya? Kalau dia mah yang ini, Sunat juga ada. Lut Binsar. Bukan. Nah, Bukan. itu kalau Saya itu nggak pernah cerita. bikin beat begitu. Kalau itu Oh, cerita ya? Cerita. Oh, itu gue kira lagi ngebeat bukan ya? Itu efek setelah ngebeat. Oh. Efek Bukan beat ya? setelah ngebeat jadi gitu. Beat. Tegor. Saya juga pernah nonton Pak Ustadz di FTV Apa tuh? Rian Delon. Mana? Mirip Rian Delon. Tahu, Pak Ustadz. Lebih ke Rian Jombang ya? Barangan. Masa miripin sama Rian? Rian Delon ganteng, tapi emang kenapa? Iya, tapi Ustaz Jojo kan punya karisma sendiri. Sendiri. Bang Jo. Nah, itu yang penasaran tuh, Jojo tuh berarti nama aslinya Joshua. Iya, nama kecil. Kalau temen-temen namanya di kampungan kan masih manggilnya Jojo, nama kecil gitu. Oh. Cuma kan karena gue convert ke Islam, nama gue jadi Muhammad Ali Yusuf. Muhammad Ali Yusuf. Iya, jadi orang-orang panggilnya Jojo Ali Yusuf. Dari kapan tuh, Tat? Tahun 2011. Oh, mulai diresmikan. Benar. Jadi tapi kalau teman-teman lama orang manggil gue Jojo. Jadi kayak awal dulu waktu pas pandemi kan gue dulu kan kayak karir ngajar-ngajar di musola tuh. Tausiah di Maulid, acara Maulid Isra Mi'raj, khotib Jumat, begitu dah. Ceramah-ceramah terus tiba-tiba tahun 2020 Covid, temen gue agensi kayak beginilah tiba-tiba datang nih sini bikin podcast, ngapain? Gue bilang ada apaan tuh? Udah lu datang aja ngobrol ntar direkam. Gue pikir kayak gimana, tiba-tiba pas gue datang udah set kayak begini nih, proper lampu segala macem. Terus gue ngapain? Udah lu duduk aja cerita-cerita. Nah itu tuh awal tuh. Oh. Dulu kalau lo tahu zaman-zamannya The Bodos tuh dulu tuh yang ngomongin narkoba mulu tuh. Iya. Nah dulu awal sama Wancoy, jangan berhenti nakal dulu, JBN. Oke, jangan berhenti nakal. Iya awal. Nah abis itu baru diundang beberapa kali sama Green Boys. Iya. Pas Green Boys, terus pas 2025 baru deh tuh Green Boys Ramadan sama Gofar bilang, ya udah lu ngisi karena enak kalau ngobrol agama sama temen, kalau mau ustadz yang lain takut kaku. Iya, nanyanya juga nggak enak gitu, sungkan. Jadi kalau sama temen yang mau nanya yang bercanda-bercanda begitu ya kita bawa enjoy aja, gitu. Yang cair ya. Tapi apa respon teman-teman ketika ustadz jadi ustadz? Ya macem-macem dah. Ya ada yang pas aneh suka berpenampilan gini dan temen, Jo, lu kenapa jadi sesat begini? Ada yang begitu, ada yang begitu, ada. Bentar nih Pak Ustadz. Begitu merubah penampilan memang langsung se-ekstrim ini? Iya, langsung se-ekstrim ini langsung. Oke, dulunya nakal, terus tobat, langsung gamis gitu. Jadi kayak pertama kayak dulu hidup gue kan hancur-hancuran gitu, nggak punya role model. Hidup tuh kayak ya elah ngikut apaan gitu, role model manusia siapa sih? Nah. Dulu aku pernah masuk penjara kan. Nah di story itu gue di dalam penjara banyak lah belajar agama Islam, belajar ilmu-ilmu dasar, di fikih segala macam, termasuk sirah tentang kehidupan para nabi. Ya gue demen kehidupan para nabi begitu ya. Terus gue demen banget sosok dong. Iya, Nabi Muhammad SAW tuh gue demen banget lah. Terus gue mulai mencari tahu sosoknya tuh kayak apaan. Kan fotonya kagak ada nih Nabi Muhammad kan. Benar. Tapi kan ada yang meriwayatkan tuh. Ini pakaiannya gini, bentuk fisiknya begini. Ya, namanya orang ngefans ya. Iya benar. Sama kayak dulu gue waktu SMA demen main bola ngelihat Ronaldo pakai double tip di sini, ya gue pakai tuh. Keren. Ya kan? Iya. Keren. Benar. Pires gini-giniin kita pakai duit logam kita giniin. Biar gaul aja. Kalau pokoknya antara Pires sampai dibilang bejah tuh, bejah the flag kan. Antara dua itu aja tuh ya kan. Iya benar. Kita nyontoh-nyontoh. Sebenarnya pakai kaos kan? Iya, bisa, tapi orang pakai koin juga sering begini, kayak bapak-bapak nyapit gini ya, nyabut bulu. Iya benar. Bapak-bapak Pondok Indah deh tuh. Kenapa bapak Pondok Indah spesifik benar. Iya, maksudnya sejak saat itu, kenapa gue nggak coba niru-niru Nabi ya? Gue demen sama Nabi. Apa yang membuat sosok seorang Nabi Muhammad di mata Pak Ustadz? Mungkin ada cerita-cerita waktu itu tentang beliau yang ditoladankan gitu. Iya, jadi kayak ini aja, kayak pertama ngefans, kedua akhlaknya gitu. Terus dan menurut gue pakaian gue ini bisa nyelamatin gue nih. Minimal kalau begini kondangan nyawer biduan malu. Benar. Udah pasti ditolak di awal. Iya kan? Iya. Minimal kalau lebih biduan kita maju ke depan Malu.
lu pakai baju ini gamis Nah, gitu. benar. Jadi gamis ini yang nyelamatin gue gitu. Iya. Istilahnya ini gue jadiin istilahnya bumper nih. Benar. Bumper. Minimal begitulah. Iya. Itu pertama dari pakaian tuh. ya kan? Dari pakaian, makanya kan banyak juga beberapa yang kayak komentar gitu, lu pakaian lu kayak orang Arab-Araban. Gue bilang begini, nih ya gue bilang, gue itu bukan ngikutin Arab. Gue bilang, apaan faedahnya ngikutin orang Arab? Ya. Gue ngikutin Nabi Muhammad. Ibaratnya ya, kalau Nabi Muhammad pakai kaos Erigo, gue ikutin Erigonya, kaos Erigo, bener. Ya, supaya lu paham nih maksudnya. Kalau ya. Iya, kalau supaya lu paham bahwa yang gue ikutin, misal orang Arab pada pakai gamis, Nabi Muhammad pakai kaos Erigo, ya gue ikutin kaos Erigonya, bukan gamisnya, biar lo tahu yang gue ikutin Nabi Muhammad bukan orang Arab. Karena ngikutin Nabi Muhammad itu tanda kecintaan sama kita itu dapat pahala. Anak pesantren tahu dong. Paham banget. Apa yang paham? Gue nggak pernah ngeliat lu pakai pakaian begini, Ler. Tapi kan speedometer gue tulisan Bismillah. Benar. Itu Beler tuh nggak pernah kecelakaan, mungkin itu ngaruh. Iya benar. Mobil spion dalam pakai tasbih. Tasbih. Kabah dari kabah. Benar. Itu dulu. Berarti surah cerita Nabi ya? Iya benar. Apa sih bahasa Arabnya? Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Paling favorit dah, Ustaz. Ceritakan nih, Ler. Iya. Cerita yang mana tuh? Paling menarik. Kalau paling favorit tuh ceritanya Nabi Yusuf sebenarnya dalam Al-Qur'an ya. Kalau bicara dalam Al-Qur'an yang selain Nabi Muhammad. Kayak itu kan kata guru saya nih ya. Itu satu-satunya surat dalam Al-Qur'an yang diturunin secara langsung. Kalau ayat-ayat lain tuh kan diturunnya berangsur. Betul. Pertama kan 5 ayat pertama tuh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kan tuh 5 ayat pertama. Habis itu kan berangsur-angsur. Tadi random gitu ngacak gitu kan. Nah, ini surat Nabi Yusuf tuh suratnya langsung iya, gara-gara dulu sahabat Nabi kan lagi diboikot, diuji. Di lembah Abi Thalib itu pas di Mekah itu makanan diboikot. Pokoknya kesian lah hidupannya yang sempit gitu lah, lagi diuji. Allah ngibur ceritanya Nabi Yusuf. Begitu. Jadi kayak ini ada orang dari kecil ceritain bapaknya seorang nabi. Nabi Yusuf kan bapaknya nabi itu, Nabi Yakub. Kakeknya seorang nabi, Nabi Ishak. Terus eyangnya Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim. Jadi dari terahnya udah terah orang sempurna dah gitu istilahnya kan. Benar. Tapi kehidupannya bukannya mulia, bukan dimuliain, malah sama saudaranya dizolimin. Dibilang masukin ke sumur ya? Iya, dimasukin ke sumur. Diambil sama musafir, dijual jadi budak, ya kan, kerja sampai akhirnya dari diuji kesusahan, diuji dizolimi, sampai diuji hidup enak di kerajaan. Setelah itu baru diuji wanita, istrinya Al-Aziz itu kan, istri yang rajanya itu. Jadi macam-macam, tapi cerita endingnya itu indah banget. Semua keluarganya yang ayahnya Nabi Yakub yang tadinya buta gara-gara sedih, kehilangan Nabi Yusuf nama Bunyamin, balik lagi matanya. Semua keluarganya balik lagi. Nabi Yusuf dikasih. Jadi kayak itu kayak ngajarin perjalanan hidup manusia aja begitu tuh. Lika-liku ada yang misalnya kita dalam hidup ini kayak Bang Dani, Bang Ji pasti ada tuh momen. Oh, Bang Dani juara ini kan suci gitu kan. Juara suci. Wah, orang kenal di mana-mana ya. Ntar lama-lama pasti tuh ada tuh ujian tuh, dihina sama orang, difitnah sama orang. Itu pasti tuh akan ngelewatin tuh. Belum lagi ntar bab ujian wanita pasti dateng. Udah lewat kalau Beler. Oh, udah lewat. Mental-mentalin. Apa OTW? Udah lewat semua. Oh, udah lewat semua. Tinggal nunggu turun. Jadi tuh kayak ngajarin kita, Bang Jun. Jadi kayak itu ngajarin kita. Lu nih hidup nih ada manusia yang dicontohin, meskipun dia nabi kan manusia juga. Benar. Lu bakal ngelewatin nih ujian-ujian begini nih dalam kehidupan dunia ini. Oke. Jadi itu kan dibilang ahsanul qasas kata Allah, sebaik-baik kisah katanya. Jadi Allah bilang ini sebaik-baik kisah, berarti kalau sebaik-baik kisah ya ambil pelajarannya dari situ. Jadi intinya selama jalanin kehidupan dunia itu, yang satu pelajarannya itu dari Nabi Yusuf, dia nggak boleh cerita sama orang lain tentang keadaan dia. Waktu di sumur, malaikat Jibril kan datang tuh, bilang, kalau kamu cerita, maksud kamu cerita nih tentang kesusahan ini, diangkat nih kenabian kamu, dicopot sama Allah. SK-nya dicopot nih, kenabiannya gitu kan. Istilahnya. Makanya diem aja untuk ngajarin sifat seorang nabi jadi kayak laki-laki. Ya janggal aja sih kita misalnya laki-laki tiba-tiba ngeluh di WA. Bini kita balik bukannya salim,
buka TikTok mulu. Iya. Cowok begitu kan janggal ya. Nah, kayak begitu aja. Iya. Apalagi seorang nabi. Iya. Ya kan, cowok aja ngeluh begitu kan janggal. Pak Ustadz lagi nyindir saya apa gimana sih? Soalnya lagi ngalamin Bang Joy. Iya, ini apa gua hapus nih WA tadi. Bentar Pak Ustadz. Iya. Maksudnya itu di depan mata ada Jibril. Jibril Ngasih bilang, tahu, iya. kalau kamu ngasih tahu kondisi kamu ke orang-orang, Iya. Dicabut kenabiannya. Karena kan orang pada tahu dia. Ayahnya kan Nabi Yakub kan terkenal seorang nabi. Kalau dia ngomong, dia nggak boleh ngomong kalau dia itu saya ini anaknya Yakub. Gitu dia nggak boleh ngomong, diem aja udah. Biarin Allah yang ngatur nih kehidupan lo, perjalanan lo itu. Habis itu Jibrilnya pergi Pak Ustadz. Iya. Gak ditolongin Yusuf. Gak ditolongin, emang sengaja tuh kayak pendidikan istilahnya buat dia. Ya Allah. Belajarnya. Banget Jibril ya. Iya. Enggak maksudnya. Terus gimana caranya Yusuf keluar? Nah itu akhirnya kan ada musafir. Ada musafir datang mau ngambil air, nggak taunya ada dia. Ada Nabi Yusuf alaihissalam di dalam itu. Akhirnya pas dia, ternyata ada anak muda nih, anak ini ganteng orangnya. Ya udah kita jual aja. Akhirnya dijual kan dulu masih ada perbudakan, iya. Oh iya, dulu mah masih dijual boleh ya, sama hamba saya yang beli keluarganya kerajaan itu. Digedein lah sama keluarga kerajaan itu. Ya udah. Akhirnya disitulah mulai itu yang tadinya godaan ya pertama. Kesusahan, dijual jadi budak sampai hidup punya fasilitas. Ya istilahnya kayak yang tadinya nggak punya apa-apa tiba-tiba diangkat jadi adanya Cipung dah gitu. Gimana sih perasaan? Shock alter. Ya iya kan. Shock alter. Ya ujian dong. Ujian. Iya kan. Yang dimana tadinya hidup istilahnya di bedeng gitu, tinggal di bedeng segala macam, tiba-tiba tinggal di Andara gitu kan. Mau pakai mobil apanya tinggal tunjuk ya. Itu ujian juga. Cuma kalau orang nggak paham tentang itu, menganggapnya beruntung banget hidup gue begitu, padahal itu ujian. Itu ujian sebenarnya. Bener. Kalau misal kita bersyukur ya berhasil, kalau nggak bersyukur tengil istilahnya, ya udah kita gagal jadi manusia. Oh berarti tadi yang Ustadz bilang ketika Jibril bilang jangan kasih tahu bapak kamu Yakub. Iya. Untuk apa? Kalau dikasih tahu kenapa imbasnya? Karena ya udah nanti tahu. Ini jadi ujian buat Nabi Yakub juga, ujian buat Nabi Yusuf juga. Salah satu ujiannya kenapa ujian besar buat Nabi Yakub? Karena Nabi Yakub tuh cinta banget sama Nabi Yusuf. Karena kayak pasti tuh, Bang Nani anak udah berapa? Baru satu ya. Bang Jui? Belum. Oh belum. Nanti kalau misal kita ada tuh momen-momen anak 3, 4, 5, pasti kita ada tuh satu anak yang istilahnya tuh nyenengin hati kita gitu. Nah malah terkadang justru kadang-kadang suka tuh ibu-ibu, nggak usah itu deh ibu kita deh, misalkan ada anak yang ibu kita tuh paling seneng, tapi kita harus dapat itu anak yang sering ngasih ujian sama orang tua kita. Ada nggak yang begitu? Ada. Kayaknya saya sendiri deh. Di mata ibu saya. Kan ada tuh suka begitu kan. Benar. Karena misal mungkin nggak kita, mungkin ibu kita tuh cinta banget sama adik kita atau sama kakak kita. Tapi justru ibu kita tuh sering diuji sama dia. Nah kayak gitu persis Nabi Yakub. Tuh, Ler. Gara-gara saking cintanya sama Nabi Yusuf. Mungkin kesuksesan Beler itu bukan jerih payah Beler. Tapi lolosnya ibu dari ujiannya. Bener, bisa jadi tuh. Bisa jadi. Bener. Bener, saya juga nyangka, jangan-jangan saya. Bukan lu yang usaha, ibu lu yang sabar, Ler. Iya, bener. Berarti cerita favorit Ustadz tentang itu. Nabi Yusuf. Kalau Bang Juy apa? Dari sahabat Ini Rasul. tolong benerin sih. Ini tolong benerin. Saya nggak tahu. Ini pokoknya kalau nggak salah tentara Islam melawan tentara Persia atau Romawi. Pokoknya. Nah, tentara Islam kan waktu itu sudah mengenal teknologi. Gak usah jauh-jauh teknologi toharoh aja kita sudah tahu kan. Nah, salah satu sahabat bilang ke komandannya, kemarin kita kalah. Oh kenapa kemarin kita kalah? Apakah ada salah satu sunnah yang belum dijalankan? Terus kata sang komandan, saya nggak tahu nih komandannya siapa nih. Oh iya, kita lupa bersiwak. Bersiwak, Pak Ustadz. Semuanya menjalankan sunnah pagi-pagi bersiwak. Di depan ada kapal tentara Romawi. Dia udah ada teknologi namanya teropong gitu. Dia langsung, nampaknya kita harus mundur. Karena tentara Islam begitu beringas. Sampai mereka mengasah giginya. Akhirnya mundur. Benar, itu terjadi di zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Benar cerita itu. Keren. Jadi kayak tahu cerita itu gua. Iya, benar. Masalah siwak lu nempel ya. Nempel. Namanya nggak tahu namanya. Benar. Berarti itu siapa yang jadi objeknya saat cerita itu?
Jadi sahabat-sahabat Nabi tuh kayak kepusingan gitu, benteng sebenarnya mau nerobos benteng. Terus kok nggak tembus-tembus. Oh, benteng ya? Iya, ngirim surat sama Khalifah Umar bin Khattab. Nih kita udah berapa hari nih, gimana? Apa kita pulang aja apa gimana? Kata Sayyidina Umar, tulis surat balik kan bilang, coba perhatikan ada sunnah apa yang kalian tinggalkan. Pas dilihat bersiwak. Nah pas lagi bersiwak, bener orang teropong begitu. Pas lihat, wah orang-orang Islam kayaknya mau makan kita nih, udah nyerah aja mendingan. Akhirnya nyerah tanpa peperangan, akhirnya nyerah. Dibukain bentengnya, akhirnya udah. Orang Islam udah menang tanpa peperangan. Keren ya, luar biasa ya. Luar biasa. Dia berarti belum mengenal sikat gigi ya waktu itu ya. Jauh. Iya. Udah bikin nggak apa-apa deh kecipta teropong yang meskipun gigi mau jinggong. Iya. Belum ada zaman Tapi gue sampai sekarang gue masih gunakan siwak ya. Gara-gara gue pernah waktu dalam penjara tuh gue pernah jadi asisten dokter gigi. Jadi kayak nyari kerja sampingan gitu, jadi asisten dokter gigi itu. Pernah ada satu dokter spesialisnya nih kan, kalau gigi itu kan ada banyak macam-macam spesialis kan. Ini spesialis cabut gigi gitu kan. Pas mau dicabut susah nih, bapak nih susah banget pas mau dicabut. Terus tiba-tiba tanya dokter ini, bapak pakai siwak ya? Iya dok. Udah 2 minggu deh bapak jangan pakai siwak dulu. Susah pak kalau pakai siwak gigi jadi kuat, giginya kuat banget dicabut. Sejak saat itu tadinya kan gue dengar doang ya kalau anak pesantren pasti kan. Dengar tuh siwak tuh sunnah tuh gitu segala macam. Semenjak saat itu gue baru pakai siwak gue karena gue yakin beneran ternyata loh. Iya. Orang dicabut tuh susah berarti gigi jadi kuat. Iya. Sampai sekarang, Tat. Sampai sekarang pakai siwak. Jadi kita kalau misalkan mau sikat gigi kan sebenarnya paling afdol kan malam sebelum tidur. Yes. Itu orang paling bener tuh kalau sikat gigi. Sisanya ya kalau mau sholat 5 waktu ya pakai siwak. Benar. Udah. Bersihin. Cukup. Jadi tagline bagus juga tuh. Bagus. Siwak, musuhnya dokter gigi. Jadi tagline. Bisa. Tapi kalau di etalase minimarket apa supermarket pasti lihat. Nggak ada satu brand pun merek odol kecuali dia ada tagline-nya ini teknologi siwak. Pasti. Mau merek apaan aja sebutin aja pasti ada di situ. Teknologi siwak. Iya. Oke. 10 tahun terakhir ya gue ngelihatnya semuanya sekarang setiap brand tuh udah pakai itu. Dengan formula siwak karena emang bikin kuat gigi emang. Kalau saya Ustadz sama Bang Joy dari semua kisah sahabat Rasul, jujur 2 saya. Abdurrahman bin Auf, sama satu lagi Khalid bin Walid. Saya tahu Abdurrahman bin Auf mah yang ini ya, yang kaya kan. Benar. Satu lagi apa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yang cerita mati nih. Pedang ya Pak Ustadz ya. Keren gue lihat. Gue doang tapi ceritanya nggak tahu gue. 3 deh sama Uwais Al-Qarni. Nggak tahu itu yang 3. Kasih tahu Ustadz. Lah kenapa jadi Pak Ustadz kasih tahu? Kira lu mau cerita. Emang kalau komikasinya tinggal ngelempar doang ya, enak ya, tinggal ngelempar aja udah. Beler udah mulai capek sekarang Pak Ustadz. Enggak kan yang lebih valid. Iya benar. Uwais Al-Qarni itu sebenarnya kalau orang kan definisi sahabat Nabi, orang yang hidup di sejaman sama Nabi, dia melihat Nabi, dia beriman sama Nabi dan wafatnya tuh dengan beriman sama Nabi. Ini 4 kriterianya kata Imam Nawawi ini. Iya, ini kriteria. Karena apa? Karena ada orang yang hidup di sejaman sama Nabi, tapi nggak ngeliat Nabi. Nah ini salah satunya Uwais Al-Qarni. Yes. Nah ada juga orang hidup sejaman sama Nabi, ngelihat Nabi, dia nggak beriman sama Nabi, makanya nggak disebut sahabat. Ada orang yang ngelihat Nabi, hidup sejaman sama Nabi, ngelihat Nabi, beriman sama Nabi, tapi meninggalnya nggak beriman sama Nabi. Jadi bukan sahabat Nabi. Jadi harus 4 kriteria ini nih. Jadi seorang sahabat Nabi. Nah Uwais Al-Qarni hidup sejaman sama Nabi. Dia mau ketemu sama Nabi. Cuma dia punya orang tua udah tua. Udah sepuh. Jadi dia tuh kayak ngelayanin orang tuanya. Dia tuh di Yaman. Iya. Jadi iya di Qabilah Qarn namanya. Kan Uwais Al-Qarni. Jadi dari Yaman ke Saudi kan lumayan tuh. Dia tuh sampai pas lagi haji. Itu gendong ibunya dari Yaman. Ah ini tahu nih saya nih. Ini versi yang benernya berarti nih ya. Iya. Beler kadang-kadang dimodif sama dia maka Pak Ustadz. Gimana itu? Enggak lah. Emang benar yang takut ada yang beda. Tapi kalau Pak Ustadz valid nih. Akhirnya gendong ibu nih. Digendong ibunya sampai segala macem. Udah tuh tawaf selesai haji kan. Nabi Muhammad bilang. Bilang sama Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Kamu nanti kalau ketemu ada orang namanya Uwais Al-Qarni, sama Nabi diceritain Nabi nggak pernah ketemu nih. Nggak pernah. Nabi nggak pernah ketemu.
cirinya dia dari suku Korni, gini dia orang Yaman, terus dia punya tanda lahir begini, gini. Bilang, kamu minta doa sama dia katanya. Disuruh minta doa. Wow. Bilang Nabi. Padahal istilahnya kalau secara derajat ya Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali lebih mulia. Sering ketemu. Iya, lebih mulia. Cuma Nabi tuh tahu nih Uwais Al-Qarni kan karena dikasih tahu kan sama malaikat Jibril kan ada orang mulia nih. Ya. Dia tuh sebenarnya pengen kayak malaikat Jibril kalau bahasa kita ngasih tahu Nabi, dia pengen ketemu sama lo. Dia pengen ketemu dengan engkau ya Rasulullah, cuma karena baktinya sama ibunya, dia lebih memilih berbakti sama ibunya. Dan Nabi seneng sama dia. Akhirnya Nabi meninggal dunia di zaman Khalifah Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Ketemu tuh, nyari pas lagi haji kan pada datang tuh. Mana nih orang Yaman, mana dari suku ini terus tanya, mana yang namanya Uwais? Ada tapi orangnya nggak terkenal sih. Ada tuh kayak orang di sana gitu. Masa gitu? Iya, ada bener. tapi orangnya nggak terkenal. Masa gitu? Maksudnya kayak, ya masa seorang presiden nyari orang nggak terkenal? Oh iya. Ya Konteksnya gitu, itu, ya kayak janggal aja kan biasanya kalau presiden kan nyarinya kan jenderal, nyarinya menteri, gitu nyarinya siapa nih Bogor? Orang penting. Iya. Siapa comikan yang paling terkenal misalkan Bang Dani Beler, Bang Panji atau Sarah Aditya Dika pasti nyari gitu kan? Bener. Nggak mungkin nyari comika yang ece-ece, mohon maaf, maksudnya baru-baru, iya kan? Nah begitu. Oh lu nyari ini orang, dia orang biasa aja nggak terkenal. Bener. Pas dateng tiba-tiba, Assalamualaikum Uwais, bilang gitu. Oh ya, dia bilang ada apa nih? Saya mau minta doa sama kamu. Wow. Bilang gitu. Enggak, saya bukan siapa-siapa katanya gitu. Kan tuh kalimat pertama man ana tuh dari dia tuh, dari Uwais Al-Qarni tuh. Man ana, saya ini siapa gitu. Saya ini siapa? Saya nggak tahu. Terus Sayyidina Ali tiba-tiba nyerobot kan yang minta Sayyidina Umar nih. Uwais, mohon maaf. Ini presiden nih, istilahnya gitu. Wow. Ini kenalin Umar bin Khattab, ini presiden orang Islam nih. Istilahnya begitu. Oh, Uwais Al-Qarni, minta maaf banget, saya nggak tahu. Dia bilang kayak gitu segala macam. Kita diperintahin Nabi minta doa sama engkau. Man ana, saya ini siapa? Sedangkan kau sahabat Nabi, justru saya yang minta doa sama engkau. Enggak, udah pokoknya kamu doain saya. Akhirnya doain sama Uwais Al-Qarni. Wow. Saking mulianya orang itu. Jadi cerita tentang memuliakan orang tua. Kalau tahu surat Al-Baqarah kan tahu tuh. Itu kan cerita tentang orang Bani Israel yang dihukum sama Allah suruh nyari sapi betina kan. Betul. Yang akhirnya dibayarin sapi betinanya itu ketemu sesuai klasifikasinya itu dibayarnya pakai emas lembu. Emasnya sebesar sapi itu. Dan sapinya itu punya orang, itu harta satu-satunya anak muda yang berbakti sama ibunya. Jadi dalam Al-Quran itu, ngasih tahu kayak ngasih isyarat. Lu mau jadi orang yang beruntung di dunia, orang sukses, pegang tuh ibu lu. Gitu kalau laki-laki. Benar. Gitu simpelnya. Kalau yang cerita itunya, Ustaz benar gak yang dia pernah dianggap gila? Karena bolak-balik naik gunung, sambil gendong kambing. Nah iya, karena dia dianggap kayak orang nggak ini aja gitu. Padahal kira-kira modifan dia, saya pikir ya. Ternyata bener ya, Ler. Iya, karena dia dilihat orang yang nggak wajar gitu. Jadi kayak misalkan ada orang nih datang sama dia nanya begitu, tiba-tiba dia bisa kenal orang ini. Misalkan ada Bang Dani nih ketemu nih, tiba-tiba Dani gitu. Lo kok tahu? Kok bisa tahu sih nama gue gini segala macem? Dia cuma jawabnya, barang siapa yang tahu Allah pasti tahu segala-galanya katanya. Gitu aja jawabannya kan. Maksudnya untuk ukuran ketemu orang itu kan agak kok aneh ya cara ngomongnya gitu. Jauh banget sama kualitas manusia di zaman sekarang. Jauh, Ler. Tiap ditanya, kok ini pokoknya ada. Ya, sekarang mah begitu ya. Iya. Nggak mau menjelaskan. Terus ada orang datang nih ke Bang Dani gitu. Kata Bang Dani, siapa nih? Lu Jojo kan, loh kok bisa tahu? Iya kita ada get kontaknya gitu. Bener. Udah dicek ternyata. Iya udah dicek. Ada get kontak. Sampai nggak jadi bakar loh ini saya, Ustaz. Berarti bener cerita lu, Ler. Bener, gua mah. Nggak dimodif-modif. Dulu kan saya sempat diserang, Ustaz. Saya bikin itu kan cerita kisah Nabi juga di Instagram soal Nuaiman. Banyak kayak jangan terlalu di blow up lah masalah Nuaiman. Kesannya kayak ini banget Rasul tuh bercanda mulu hidupnya gitu. Nah saya sempat agak emang bener ya gitu. Tapi setelah saya diskusi sama teman saya yang punya ilmu lebih, Ustaz, katanya orang tuh ngelihat dari 3 perspektif, syariat, makrifat, hakikat, sama satu lagi tuh apa ya? Tarekat. Tarekat. Nah orang yang lihat itu, yang ngeritik lu adalah orang-orang yang masih berbasis syariat, benar dan salah. Tapi kalau udah tarekat, ngelihatnya esensi. Iya memang itu kayak esensi bahwa itu kan kayak yang kejadian besarnya kan dia kan masih suka minum tuh. Iya.
Si yang minum siapa nih Pak Ustadz? Nuaiman suka minum. Hammer maksudnya? Iya, Hammer. sahabat Nabi. Masih minum sahabat Nabi? Dia minum. Nah, belum turun ayat? Udah turun ayat, udah turun ayat. Waktu itu sama sahabat Nabi yang lain pengen dipukulin. Pengen diasingin. Terus bilang, kamu ini seorang sahabat. Kenapa dia dijagain sama Nabi? Karena dia ikut perang Badar. Orang yang ikut perang Badar itu sama Allah udah dijamin. Bahwa tuh orang ahli surga semua. Makanya Nabi kalau Allah aja ngejamin dia, nggak mungkin Nabi berani iniin orang ini gitu loh. Nah makanya pas dibilang dia nggak ada cintanya sama Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, kamu jangan ngomong kayak begitu. Ini orang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saya yang lebih tahu, kata Nabi. Nggak boleh kamu berbuat begitu sama Nuaiman. Jadi artinya kayak Nabi tuh sering di prank. Ngerjainnya parah. Gini aja deh, tiba-tiba misalkan bener. Kaget saya denger Nabi sering di prank tuh. Nah, ini Agim. Undang nih ya acara nih. Agim nih tiba-tiba datang nih nasi kebuli. Lu Masya Allah. Nuaiman. Enggak, misalkan aja nih kita buat nih kejadian Nuaiman pernah bikin kayak gini sama Nabi. Wah, Agim seneng dong makan nasi kebuli. Tiba-tiba Bang Dani bilang, maaf dibayar nasi kebuli. Kurang ajar gak tuh? Kurang ajar. Nabi pernah digituin sama Nuaiman. Ya Rasulullah, daging unta nih enak ya Rasulullah, begitu segala macam. Oke banget. Tiba-tiba ada orang lagi. Rasulullah ini belum dibayar. Loh, saya pikir tadi Nuaiman. Tapi Rasulullah asik, orangnya slow. Nggak bilang, Nuaiman, astagfirullah, kau nih. Enggak, Nabi diketawain aja. Nuaiman. Cuma dikitin doang. Sebenarnya dia udah ngebohong kan. Dia cuma bilang kalau kambingnya enak. Iya, ya Rasul nih enak nih, segala macam kita makan gitu segala macam. Nggak taunya belum dibayar. Iya, orang logika aja. Lo ngasih makan ke ustadz nih istilahnya. Itu kan Nabi ustadz tuh istilahnya tuh, ya kan? Lo ngasih makanan tiba-tiba tuh ustadz suruh bayar. Apa lo? Gak emosi. Iya. Tapi dalam sisi Nabi ketawa aja, enjoy aja, nikmatin gitu. Saking lapang dada ya. Orang kalau istilahnya kalau hidup udah nyampe mah begitu. Kalau hidup udah nyampe mah begitu. Ngapain diribetin ya kan? Bayar tinggal bayar. Ya elah. Gak usah di prank kayak gitu. Nabi kalau nggak salah kan pernah waktu itu menengok orang yang sakit, yang dimana orang yang sakit itu pernah ngeludahin wajahnya Nabi kan. Itu aja coba kita gitu gimana. Langsung. Pas kita dijenguk kayak kisah Nabi. Mati. Push lu. Berarti begitu paling kita malah dijenguk kan. Malah dijenguk. Udah luar biasa itu keimanannya. Saking mulianya lah. Nah makanya gara-gara gue baca kisah-kisah kayak gitu, gue ngefans banget sama Nabi Muhammad. Menurut gue kayak, ya mudah-mudahan gue belum nyampe tuh gue ngikut akhlak kayak gitu, minimal pakaiannya dulu dah gue tiru. Iya kan? Iya kali aja ntar lama-lama bisa bertahap. Ya kan? Ya namanya orang ngefans ya. Beneran. Beda banget pakaiannya sama itu tuh. Pak Ustadz kan religius banget tuh. Malu. Tulisannya damn. Apaan? Suri toladan lu siapa? Enggak ama kayak ada pertanyaan kemarin, Pak Ustadz katanya gimana tuh hukumnya sholat Jumat pakai kaos Gabriel Jesus katanya. Ya Allah. Terus kita bilang begini loh. Allah kan ngasih akal buat manusia nih. Manusia cuma manusia doang yang dikasih akal ya kan? Lucu ya? Iya. Ada namanya yang diciptakan sama manusia namanya jaket. Gue bilang gitu. Ya lo pakai aja tuh jaket. Kan selesai itu masalah lo, ya kan? Ya udah gitu loh. Betul. Tapi kalau nanya sah nggak sholatnya? Ya sholatnya. Cuma makruh doang. Ya kan ngeganggu orang. Kan makruhnya kenapa itu? Karena kalau misalnya sholat dari depan, orang lagi sholat gini memang sunnahnya kan ke tempat sujud. Betul. Cuman kadang ada orang begini jadi terganggu. Makanya kalau kita ada pakaian misalkan di sini gitu kan tulisan panitia hari kiamat gitu misalnya sholat. Kalau bisa kita cari yang belakang atau pojok. Jadi nggak ngeganggu orang. Ya, kadang-kadang kan kita nggak tau nih namanya orang kita lagi kerja. Aduh nggak sempet nih apa segala macam mau sholat jamaah nih. Benar. Iya boleh sebenarnya cuma makruh doang. Gitu. Kalau yang kemarin ramai Ustaz? Yang mana tuh? Pelari pada sholat subuh tuh pakai yang kutang itu. Lekbong. Lekbong. Nggak sopan ya Pak Ustadz ya kalau gitu mah ya? Itu cuma nggak sopan doang. Tapi kalau secara sah. Karena menutup aurat. Ya aurat kan cuma dari sini. Dari pusar, benal pusar ini sampai sini bawah lutut. Jadi kalau kita istilahnya pakai yang kayak kain ihram aja tuh atau pakai anduk doang sholat sah, cuma apa pantes. Benar. Gitu aja. Secara look ya. Tapi kalau dia mau misalnya kepepet mungkin kali aja dia udah bawa tas segala macam, tasnya hilang. Ya kita sangka baik aja, tasnya dia hilang, apa gimana dia cuma ada pakai tuh.
waktu sholat udah mau habis nih. Ya udah sholat aja. Betul. Begitu. Orang sah kok sholatnya. Kepepet. Iya, kepepet. Cuma kalau lo 5 waktu begitu, lo sepret juga lo begini. Iya, betul. Iya. Lo 5 waktu begitu. Sebenarnya kita sholat laki-laki pakai daster juga sah sih. Bisa aja. Tapi aneh. Iya, begitu maksudnya. Iya. Berarti Ustaz, kalau misalkan hafal kisah Nabi, hafal hadis-hadis Nabi dan lainnya, apakah sudah sah disebut sebagai ustadz? Apa ada indikasi sih? Enggak juga, sematan tuh sematan orang aja sebenarnya. Enggak ada zaman dulu. Misalkan kayak Sayyidina Abu Bakar pergi Haji Abu Bakar gitu, enggak ada juga kan. Pak Haji, ngopi dulu iya, nih. Kan Enggak ada Nabi dulu. Muhammad pergi Haji Muhammad gitu kan enggak ada. Benar. Sama dulu sahabat Nabi ngajar kayak sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Mereka semua ngajar, nggak ada tuh panggil Ustadz Mu'adz bin Jabal, Ustadz Abdullah bin Abbas, nggak ada. Cuma sematan orang aja untuk kayak istilahnya ngemuliain orang yang punya ilmu agama lah, gitu aja. Itu kan sematan orang. Kalau gue pribadi, ya akun IG gue pun nggak gue tulis Ustadz Jojo Ali Yusuf, enggak. Iya. Cuma orang-orang menganggap kalau di Indonesia stigmanya itu kan Muke Arab panggil Habib, Benar. pakai peci panggil Pak Haji, ya kan? Ya kayak gitu aja. Ya, sematan itu terserah aja, nggak apa-apa. Dia mau panggil kita Ustadz, dia mau panggil kita Paku Catur juga nggak apa-apa. Tapi nengok Ustadz. Nengok nggak kalau Ya enggak. Enggak lah. Iya. Ada beban tersendiri nggak Ustadz? Ya beban sebenarnya berat apa? itu. Paling besar tuh apa? Ya kayak berat aja. Jadi kayak nggak bisa jadi orang normal aja umum. Iya. Sekarang kalau orang Sumatera, iya. Gimana Pak Ustadz? Bukan kalau jadi Ustadz kan sama orang sini nih agak gini nih kayak main biliar. Ya benar. Kalau di sini kan janggal tuh. Masa tuh gitu orang ceramah dipanggil Ustadz main biliar. Padahal UIM Universitas Islam Madinah itu istilahnya universitas paling idaman orang tuh, banyak tuh yang kesana tuh di Madinah nih. Dosennya nge-BL telek. Oh. Nah, gue tanya tuh sama mahasiswa-mahasiswanya, serius lu dosen-dosen lu pada nge-BL? Gini nih Saat, dia bilang begitu. Di negara kita doang tuh biliar tuh kalau orang udah bayangannya biliar, ya kan? Mbak-mbak pakai you can see, ya kan? Benerin bola, iya, sama main cekian. Ya otaknya begitu. Kalau di luar nih orang itu sport, gitu. Makanya kadang-kadang, kita kayak bisa begitu. Kita boleh nggak kita kayak nonton bioskop sebagai orang umum? Kita mau nonton yang apa sih sama anak, nonton film Jumbo nonton apa? Cuma ngurusin apa tuh Ustadz kok nonton bioskop gitu, nggak enaknya gitu kayak jadi kayak bioskop juga dijudge Pak Ustadz. Iya, jadi kayak orang, gue kan manusia juga gitu. Gue lebih seneng jadi orang umum sebenarnya daripada dibanding jadi itu. Itu komentarnya baca yang utuh dong. Masa Ustadz ke bioskop bawa stick biliar? Kalau itu aneh Pak Ustadz. Itu aneh. Itu aneh. Kalau aneh. Pak Ustadz pernah mungkin ya? Tetap dibawa. Curiga nih. Mbak-mbaknya tetap yang tadi ada. Ada lu lagi. Oh, jadi itu ya. Iya, banyak stigmanya tuh kayak begitu, kayak kita mau bercanda begitu, kayak menurut dia nggak pantas kayak kita nih, misalnya gimana? Kita anak-anak Bang Dadi kelahiran tahun berapa ya? 94, 95. Milenial lah ya kita. Milenial. Aku 2000 Pak Ustadz. 2000 ya? Oke. Iya. Tuh, percaya loh. Keren Ya gua. iya nggak apa-apa. Aku 87 Pak Ustadz. 87 ya? Ya berarti milenial kan? Milenial. Dulu kita kan sering tuh bercanda, kayak misalkan kita punya barang baru gini. Gimana kabar? Nunjuk-nunjukin sepatu gini. Kayak bener. gitu. Itu kan ketawa. Sepatu baru gitu segala macem. Banyak tuh komennya tuh, kok ustadznya rendah hati gitu. Ya Allah. Kan kita bercanda ya, pasti bercanda anak tongkrongan, dia pada kagak tahu konteksnya anak tongkrongan. Iya sih. Kayak misalnya ada orang sepatu baru injek-injek, gini-gini kasih kode. Kasih kode. Bu baru gitu kan. Wah si setan baru nih sepatu kan gitu tuh. Kita bercanda kita kan kayak gitu. Banyak orang yang masih nggak paham kayak gitu. Bisa ujung. Makanya gue kadang gue bilang, ya beratnya gitu, gue dianggapnya mau disamaratain, kayak gue harus jadi kayak Agim, kayak begitu. Kalau itu Ustadz tuh harus yang kayak gitu. Gue mau jadi orang biasa aja, maksudnya biar enak bisa bercanda kayak gitu. Tapi Pak Ustadz ngomong sepatunya beneran baru. Baru loh ini. Jujur katanya mau balik di Indonesia, kita doang yang pakai sepatu Salomon.
Itu kan bercanda. Bercanda. Iya, cuma kalau orang nih kadang-kadang Nggak ini nangkep, nggak paham gitu. Itu kan Iya. istilahnya kalau buat di tongkrongan kan bikin rame. Iya, kayak bikin gitu rame. kan. Iya. Konteksnya ya. Kayak begitu, kayak misalkan ada orang nih, kayak kita dulu misal kayak gitaran. Iya. Tiba-tiba lagi gini ngeluarin pick Fender apa-apaan, tiba-tiba, Pick gila. Iya. Cuma 200.000 belinya ya, itu kan Iya, bercanda bener. padahal ya. Iya, Iya, beda kan sama orang yang sombong beneran begitu pamer. Banyak berarti Ustadz yang di komen. Banyak. Ustadz kok pakai BMW? Iya, bener begitu. Bener. Iya, padahal kan kita kan ya manusia umumnya aja ya. Iya. Pernah dimodif ke Gopar. Iya. Katanya tiga kata janggal katanya, Ustadz beli pelek katanya. Masa sampai beli pelek gua kagak boleh? Iya kan? Iya gak? Apa salahnya coba gue as a manusia gue beli pelek? Apa itu? Emang dosa beli pelek? Masa katanya Ustadz beli pelek? Gue tuh katanya tiga kata lucu sih katanya gitu. Pelek tuh kayak urusan dunia banget ya. Iya. Aksesoris anak pernik, Ustadz. Padahal kan Jadi- butuh orang juga ya. Enggak, soalnya kalau stigmanya orang Indonesia tuh Jadi Ustaz lu harus ikhlas, hidupnya sederhana gitu. macemnya kan iya. Beban ya. Tapi ngerti sih Ustadz POV Iya. mereka ngerti saya. Heeh. Karena BMW aja udah memenuhi kebutuhan kan. Segala pelek kan berarti duniawi banget. Ya kan kita anak muda juga dan ya kan. Iya, bener, Iya, Ustaz. kalau misalkan dia juga mungkin dalam posisi itu, dia pasti pengen juga Bener, begitu. bener. Namanya dulu kita kan nggak, dulu kita kalau ngeliat mobil BMW cuma bisa tap BMW doang, Tap gitu BMW, doang. iya, Ngeliatin gitu doang. Ya sekarang alhamdulillah lah, masya Allah bisa beli. Ya udah dinikmatin aja. Karena Allah seneng kalau, kata guru saya tuh, kalau Allah seneng kalau misalkan kita dikasih rezeki, ditunjukin nikmatnya gitu. Iya. Jadi kayak ya lu beli aja, bahkan beli lo sepatu, lo minyak wangi buat diri lo sendiri, itu termasuk bagian dari sedekah. Benar. Jadi ada orang yang kayak sampai nggak mau memperhatikan dirinya. Bahkan ada Nabi pernah negur ada orang, dia punya penghasilan tapi rambutnya kusut gitu, nggak rapi. Kenapa lo nggak mau nunjukin nikmat dari Allah gitu? Lo tunjukin dari Allah, lu dikasih banyak sama Allah nih, lo rapi. Ya Allah seneng sama orang yang rapi, Oh, dengar, Bang wangi, Joy. iya kayak gitu. Dengar Bang Joy, dengar. Pak Ustadz dari tadi udah berapa kali nyindir saya nih? Ada saya penghasilan Pak Ustadz. Iya. Banyak Ini Bang Joy. Make up juga ngerapin susah nih dari tadi. Iya nggak, maksudnya kayak ya kita harus nunjukin nikmat ya. Ya kan Betul, misalkan Bang Ju betul. beda. Kali aja Bang Ju lebih ke motor, lebih ke mobil, atau lebih ke apa Tiap gitu. laki-laki pasti ada monsternya Pak Ustadz. Apa alat-alat ini saat apa band duduk pas kursi. Oh gitu, koleksian ya, kolektor ya. Koleksian. Ya iya, silakan aja buat nyenengin diri sendiri, nggak apa-apa kan, nggak dosa. Nggak dosa. Iya. Gak apa-apa Pak Ustadz ya? Nah, Apa besok gua bawa aja seset ya? Nggak usah. Itu keramaian nggak usah. Keramaian ya? selama pokoknya nggak dilarang dalam, misal mau koleksi apa-apa boleh, asal Boleh. jangan koleksi aneh-aneh aja. Nah, keluarin satu Bang Joy. Gak punya gua Brio kuning. Iya. Itu sih tapi resikonya ya, maksudnya berdakwah di saat digital lagi naik-naiknya memang gitu. Kadang-kadang ada aja halangan-halangan dari netizen. karena Ustadz Kebayang Jojo sesuatu nih. adalah Ustadz yang paling culture. Culture. Udah pakai BMW, milih-milih velg, main padel. Siapa yang nggak sebel kayak Ustadz main padel? Pak Ustadz kalau gitu saya juga ngerasa aneh sih. Iya. Pingpong boleh lah Pak Ustadz ya. Kayak Iya. Ustadz Adi Hidayat. Kalau padel kok kayak ngerasa kayak sama aja kayak istri gua nih. Iya. Kalau kata anak Mobile Legends meta baru nih. Meta baru. Bener. Iya, maksudnya biar orang Indonesia tuh jangan ekspektasi, jangan tinggi-tinggi lah Betul. orang. Sehat Iya. sih, ya, Kita padel. kan manusia juga gitu. Beneran Pak Ustadz sering main padel? Lah, Rajin main padel. Sering main padel. Gue pernah lihat waktu itu Pak Ustadz pakai jersey. Jersey cuman kayak gamis. Iya Bahannya benar. jersey tapi gamis. Iya benar. Itu apa-apaan sih Pak Ustadz? Itu brand. Itu brand, lagi brand. Iya bener, main padel pakai gamis bener. Janggal sih, emang janggal. Gini Pak Ustadz, saya sebagai pembuat materi stand up, Iya. itu biasa nama tekniknya what if. Iya. bagaimana? Saya hayal. Iya, Nah Pak bener. Ustadz ngewujudin beneran. Ada warna Iya, hitam bener, kan bener, jersey-nya bener, kan. bener. Bisa dilihatin Ada nggak? Coba janggal, iya bener. Sebenarnya tidak salah ya Bang Tidak Joy. salah. Nggak salah. Tidak iya, salah bener. loh. Iya itu bener tuh dia tuh. Pikiran ya. Iya. Nah ini Ustadz,
Jujur janggal. Sebenarnya tidak salah. Tidak salah. Tapi Bagus. tapi tidak perlu ya Bang Joy. Harusnya. Tapi tidak perlu. Ini ya Pak Ustadz. Oh tetap nyaman Pak Ustadz ya? Pakai ini ya? Enggak, jujur enggak. Iya, jujur enggak. Ini namanya kerja ya, Brad. Mau gimana? Iya. Bang Jai misalkan deh nggak demen sama baju nih, cuma kalau angka masuk ya kan ya kerjain aja. Iya betul. Betul. Tapi keren, ini keren. Ustadz di endorse itu aneh. Ustadz. Iya. Bener. Kata janggal, tetap kata janggal. Iya, ya nggak bener. apa-apa, Len. Ya nggak apa-apa. Kan yang ditampilkan kan sesuatu yang bagus juga, menutup Bener. aurat loh. Benar. Iya. Cuman kalau dipakai beneran buat main padel, Bener, janggal bener. ini aneh beli ntar lebaran beneran Ustaz. Iya. Mudah-mudahan sekalian beli aneh ini. Beginian nih. Bisa jadi materi nih ya. Kayak gini biasa dihayalin sama kita Iya, kan. bener. Dibikin beneran loh. Tapi ada yang ngingetin gak sih dari Green Boys? Saat kayak Jo, kayaknya enggak dah gitu. Ada gak yang sering ngingetin gitu dari Green Boys? Enggak ada sih. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Mereka support aja sih. Siap. Karena pada intinya juga kayak dalam materi gitu gue gak pernah nyerang-nyerang orang juga gitu. Jadi kayak gue selalu belajar dari Nabi Muhammad SAW menoleransi kalau orang sedang kayak begini-begini, mungkin kita nggak dalam posisi dia, kali dia punya POV lain gitu. Kayak misalkan kayak ada orang yang gue sering tuh bilang kayak kita lagi di restoran gitu kan, kayak pernah gue lagi makan ada tiba-tiba ada kaki kecoa tuh kayak gitu. Berarti kita berhak tuh ngomplain tuh kan kayak gitu. Nih gimana segala macam. Simpelnya kalau kita dalam posisi dia, kita mau diberbuat kayak gimana tuh ilmunya Nabi Muhammad tuh. Oke. Kalau kita dalam posisi dia, kita pengen Mas ini ada kaki kecoanya, tolong diganti ya. Pelan-pelan ngomong. Iya, satu. Dia mungkin kalau lagi itu pasti deg-degan tuh. Iya. Ya kayak ente pas lagi panggil Pak Luhut aja tuh kan pasti deg-degan kan. Deg-degan. Pasti ya kan. Itu kan karir tuh. Oh, itu urusannya karir tuh. Iya, Bukan benar. karir, Pak Apaan? Ustadz. Nyawa. Lebih dari karir. Iya kan? karir. Iya kan? Iya. Satu itu karir. Kalau misalkan tahu pasti nggak dianya, nggak pasti orang dapurnya, kitchennya pasti dimaki tuh, bisa Iya. dipecat. SP. Ya kan? Yang kedua, kalau gue ngomong segala macam, orang pada tahu. Kesian dia malu. Restoran itu bisa bangkrut, beberapa karyawan bisa dipecat. Iya. Ya kan? Ya Benar. udah selesain aja, udah ganti aja. Udah nggak usah ribet kayak tadi Nabi aja. Iya. Nabi nih, cara sikapnya Nabi nih, pulang datang ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Ya Aisyah, saya lapar mau makan. Ya Rasulullah, kita nggak masak, kita nggak ada makanan. Wow. Kata Nabi, ini soim, saya puasa. Udah selesai itu masalahnya. Ya udah saya puasa. Selesai. Ntar dulu Pak Ustadz. Maksudnya Rasul berbohong demi kebaikan saat itu? Bukan, tapi beliau ya udah kalau nggak ada makanan ya udah gue puasa aja. Gitu selesai kan? Simple gak? Iya sih. Kalau yang ribet, lo udah gue transfer kemarin duit bulanan. Gue udah jauh-jauh sih. Oh, sini. Gue lapar, lo kagak masak, ya kan? Lo mainin bel keranjang kuning mulu lo, perhatiin lo. Nggak ada Pak Ustadz. Misalkan Ya, aja contoh misalnya. kita kalau kita Kita nih, ya. Ya. Duit bulanan gue lancar, gue kasih apa Iya. segala macem lo. Di rumah lo rebahan dong main TikTok, lo apa-apaan lo. Iya. Tapi kalau Nabi lihat, ya Rasulullah nggak ada makanan kita. Ini soim, saya puasa. Udah selesai. Udah selesai. Tapi gara-gara Nabi ngomong kayak gitu, ulama tuh merumuskan beberapa masalah-masalah hukum tuh. Kayak satu, oh berarti kalau puasa sunnah boleh niatnya itu setelah sholat subuh gitu. Karena kalau kita kan pas puasa kalau niat biasanya malam pas tarawih. Ya pokoknya intinya sebelum sholat subuh lah gitu, sebelum waktu imsak. Ini ketika Nabi bilang puasa, oh berarti niat puasa. Misalnya pagi nih bangun nggak ada makanan jam 10 aja. Saya puasa aja hari ini. Sah tuh puasanya karena Nabi nyontoin kayak gitu. Kayak gitu. Simple. Jadi kayak ngajarin ilmu. Udah jangan dibawa ribet masalah Iya. gitu hidup. Bagaimana menyikapi ya? Heeh. Iya benar. Justru kan di Al-Quran di surat Al-Baqarah tuh orang Bani Israel dihukum sama Allah gara-gara apaan? Gara-gara punya sifat ribet. Nah. Bisa tuh jadi materi tuh Allah sama Rasulnya tuh benci sama orang ribet. Nah, Hati. Dia kan? paling sering. karena surat Al-Baqarah begini kan, disuruh nyari sapi betina, warnanya apa? Nah. Dikasih tahu lagi ini, bentuknya kayak gimana? Iya, Kayak itu gitu. orang Itu ribet. namanya orang ribet. Udah dikasih perintah lo ribet, akhirnya nyusahin diri lo sendiri. Nah.
Gitu. Bani Israel yang disuruh nyari sapi betina tuh. Iya, tapi dia nanya lagi tuh, Nah, nanya itu. lagi sama Nabi Musa, nanya lagi. Akhirnya disusahin sama Allah, lu gara-gara lu ribet. Udah, maksudnya kalau udah dikasih tahu, udah jalanin aja. Iya. Kalau lo bisa lo jalanin, kalau nggak bisa ya minta maaf, nggak bisa jalanin. Udah gitu aja kan simple. Gue nggak mau ribut sekarang, Ler. Iya, Simpel sih. benar. Apalagi masalah makanan Ustaz ya. Kenapa Dia pernah itu? di restoran tuh, ada buntut cicak. Iya. Ditegur, "Mas, ini ada buntut cicak." Badannya mana? Iya. Wah, katanya, "Maaf ya, Pak," gitu. Saya kira cuma gitu. gini. Ya, Yang Buat utuh arwana dong. kan. Yang utuh dong kalau ngerjain. Iya karena Jadi aja satu bit tuh ya. satu lumayan. ya, kan kita namanya jam terbang. Ustaz. Buat gua kali Ler yang tadi. Ambil aja Bang Joy. Pernah nggak Ustaz ceramah di luar Indonesia? Paling jauh. Malaysia pernah, Malaysia. Singapura Di mana? pernah. KL. Di Selangor, di Kajang. Selangor. Hmm. Itu ceramah pakai bahasa apa? Indonesia? Iya, Apa mereka tuh maksudnya? seneng kalau ada penceramah Indonesia loh. Iya. Karena rata-rata orang Indonesia, jujur masjidnya mewah, rata-rata di sana mobil jenazahnya Velfire, Velfire, betul. Velfire, jujur. Jarang ada klakson. Masjid iya. Nggak ada klakson. Bener. Bendera kuning tetap ada, Ustaz. Bendera kuning ada memang, tapi kan maksudnya di sini paling Kali aja top. nggak ada Ler. Di sini kan di sini paling brand fan nih ya kan. Iya. Apa Grand Max. Grand Max. Grand Max. Velfire. Velfire jujur. Gimana nggak seneng yang meninggal tuh di sana? Benar. Jamin. Nyaman. Nyaman. Iya. Aman. Sama masjid, ada di salah satu masjid itu pas ngisi, lihat tuh ada rancangan anggarannya kan. Oke. Oh, transparan. Bangun masjid itu anggarannya 200 M. 200 M. Kita bilang ini jatuhnya bangun masjid, bangun SCBD nih. 200 M. 200 M. Iya, iya. 200 M. Nah itu pada itu tuh kan ada kalau di sana kan yang di Pertuan Agung kan ya Iya, kalau nggak salah ya. betul, betul. Nah itu patungan tuh dia 2/6 atau berapa gitu kayak gitulah. Ya orang, nah bedanya orang Islam di sana, MUI sana sama sini enaknya kalau di sana tuh. Kenapa? Semua khotib Jumat ngomongnya mesti sama. Diatur sama negara dia. Maksudnya? Jadi Topiknya. materinya sama omongannya dia textbook dia. Oh, nggak Jadi boleh baca aja. beropini. Iya nggak boleh. Nggak boleh tuh tiba-tiba ngomong. Makanya kalau jamaah ini harus bertobat, janji sama Allah. Makanya itu bedanya pilkada sama pilkabe. Wah. Kalau pilkada janji dulu baru jadi. Kalau pilkabe jadi dulu baru jadi. Nggak boleh. Iya, itu mau balik sini kan Betawi, mau balik Betawi tuh begitu tuh kan. Iya kan? Iya, tapi kalau di Malaysia nggak boleh tuh. Nggak boleh ya? Dia textbook. Jadi kalau kita mau sholat Jumat di sini, mau bilang sholat Jumat sama. Sama. Cuma beda yang nyampein doang. Orangnya Kontennya doang. sama ya. Nggak boleh. Pokoknya keluar dari teks itu nggak Karena boleh diatur dia. semuanya. Diatur semuanya. Sistemnya kerajaan kan. Tapi enak, ganteng semuanya. Iya. Enak. Sebenarnya itu dulu kan pemerintah kita sempat mau bikin kayak gitu kan, Iya. sertifikasi. Nah, ini pernah tuh dapat kan sertifikasi Mubalik dari MUI kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya itu maksudnya ngaturnya ke situ, cuma orang kita tuh belum nyampe. Oke. Karena ya gimana untuk nyeritain sama dia, ya mohon maaf dia belum ngelihat aslinya Iya, gitu iya. tentang realita yang sudah ngejalanin di sana tuh kayak gitu. Iya, iya. Cuma kan orang udah sangka buruk, wah agama jadi atur-atur dong pemerintah. Sebenarnya tujuannya biar nggak cekcok, biar nggak ada orang ngomongin politik. Iya, itu tuh Di nyelipin itu masjid, Ustaz. biar orang nggak ada caci maki di dalam Benar. masjid. Sebenarnya tujuannya itu. Domba, iya benar. Cuma ya karena berhubung negara kita IQ-nya di atas Singapura, Yes. ya kan? Jujur aja. Iya. Jadi ya belum bisa nyampe lah ke situ gitu. Banyak butuh penyesuaian. Iya, benar. Ada nggak yang nanya di Malaysia, Ustaz, pertanyaan-pertanyaan yang unik? Di Malaysia itu pertanyaannya sih umumnya cuma gue dapet data di sana waktu di Kajang ya. Ketemu sama ulama-ulama sana juga deh. Dia cerita itu istilahnya KUA-nya itu. Dia angka perceraiannya itu di tempatnya dia itu 50% loh. Lebih tinggi itu Jadi ya. dari 2 pasangan, 1 pasangan cerai. Iya. Kenapa? Disebabkan oleh apa? Mereka rata-rata suami istri kerja. Oh. Terus kayak tuntutan hidup nggak ngerti juga ya. Dan banyak juga ya intinya kayak masalah agama juga. Karena gue pikir juga Malaysia itu kan masalah, itu agamanya lebih tinggi lah gitu dari Indonesia gitu kan standar agamanya. Ternyata si Ustadz itu cerita sama gue nggak kayak gitu. Bahkan kayak ada orang yang di Malaysia itu, orang-orang Malaysia kalau nikah tuh punya satu tradisi yang ngikutin sunnah Nabi bagus tuh. Suami istri sholat sunnah bareng. Oh. Jadi pas mau masuk kamar, sebelum indahoi istilahnya dia berdua sholat sunnah tuh bareng. Oke. Dan itu katanya banyak permasalahan itu jadi istilahnya sholat
sholatnya dia yang pertama sama terakhir kalinya itu kayak jadi abis itu nggak pernah sholat lagi. Sama si Ustadz itu dikasih tahu itu salah satu masalahnya juga. Gitu. Nggak dijaga ya rutinitas. Iya gitu. Ya kan orang mau sebanyak-banyaknya duit kalau ya mohon maaf. Ya ibadahnya kurang pasti kan ada kosong juga kehampaan hatinya. Benar. Gitu. Tapi secara bahasa ngerti aja Tat. Ngerti aja rata-rata kan mereka orang-orang tua mereka ya dari suku Jawa kayak gitu mereka seneng. Banyak orang Madura juga kan di situ. Oh tapi Ustadz ceramahnya depan orang Indonesia di Malaysia. Orang Malaysia, orang Malaysia rata-rata. Maksudnya nggak harus di Malaysia mah satu rumpun sama kita, Ler. Ya tapi kan ada beberapa diksi yang kita harus. Saya nak tanya. Iya. Dia ngomongnya cepet emang tuh. Iya. Benar ada yang ngomongnya cepet kayak gitu tapi overall kita ngomong apa dia ngerti dan dia kadang bisa menyesuaikan juga gitu. Ada bahasa yang di kita apa kayak puter balik tuh pusing. Pusing-pusing. Puter balik tuh. Bila kayak dia bilang, Ustaz, bila tiba? Nah, Bila Kamar. tiba apa? Kapan tiba? Kapan tiba? Kayak gitu. tanggal nggak ada di sana. Adanya apa? Tanggal hari bulan. Hari bulan. Hari bulan. Aneh. Tawa lu. Aneh ya? Nggak ada tanggal di sini nggak ada. Nggak. Di sana. Hari bulan. Dia kalau persenan bilangnya seperatus gitu. 100. Ya kan? Benar, gitu. betul ya. Iya. Agustus August. Nama orang itu. August. Oh, nggak Agustus ya? Agustus. Tapi mereka rata-rata ya nggak tahu karena gue datang di daerah Selangor doang ya. Gue pernah dikasih tahu kayak ini ada salah satu jamaah masjid. Ini yang paling miskin nih katanya gitu. Di rumahnya paling miskin, tapi mobilnya 3. Paling miskin. Paling miskin. Di Selangor itu ya di Kajang ya. Gue dikasih tahu ini orang yang paling itu paling mampu. miskin. Paling miskin mobilnya 3. Emang mobil-mobil lama sih kayak Kijang LGX gitu-gitu, tapi ada 3 mobilnya. Itu yang paling miskin. Iya. Yang paling kaya? Aduh. Berapa Iya, mobil bener. sih yang paling miskin aja 3. Di sana murah kan bang? Emang murah. Mobil. 45 juta. Mereka bangga tuh punya mobil Proton tuh kan Malaysia kan? Bangga. Jadi mereka tuh seneng. Sirion paling banyak Stat. Iya benar. Di kita mobil paling apa kebanggaan Indonesia? Menurut Pak Ustadz. Dulu mah ada Timor kan? Timor. Iya ada Timor. Timor. Mobil Timor. SMK kan nggak jadi Stat. Nanti lo. Bitnya gimana SMK? tuh? Bitnya gimana tuh? Kalau SMK bitnya gimana tuh coba? Kalau SMK itu kenceng banget mobilnya. Oh, gitu. Saking kencengnya nggak kelihatan. Iya benar. Saja nih Jokowi. Jangan menggiring ke yang situ Bang. Jangan. Tadi kan udah dibahas. Fokusnya Ustadz Jojo adalah berdakwah. Yang banyak salah kaprah adalah orang-orang yang menganggap dakwah itu harus bahas agama. Kan nggak selalu Ustadz. Nggak selalu. Isu sosial juga penting juga. Betul. Masalah rumah tangga. Kayak gitu-gitu. Cuma semuanya ada solusinya. Itu bedanya. Cuman saya tuh pengen bahas. Takutnya Pak Ustadz tersinggung. Apa itu? Italia nih. Nggak lolos Piala Dunia tuh. Gimana? Sebagai pecinta pizza. Pizza dari mana Bang Joy? Itali. Itu. Nggak salah sih. Bener. Kita bilang kan permasalahan Italia ini kan udah 4 kali nih dia nih. Iya. Ya kan? Nggak masuk Piala Dunia. Betul. Selama mafia STNK masih ada di FIGC tuh. Itu kan dikuasain mafia tuh. Orang naro-naro ini mafia STNK tuh selama ada susah maju. Susah. Ya kan? Bener. Berat. Jadinya kayak ya Allah lu dulu ngerajain ya kan kalau lu masuk ke lapangan yang pantas ngelawan lu tuh cuma Brazil doang dulu, betul, ya kan? Betul. Prancis, yang lain-lain mah udah ayam semua. Sekarang lu mah Allah, lu kagak masuk. Lawan Bosnia aja kalah, Pak Ustadz ya? Iya, bingung juga kadang. Aduh, susah sih gitu kalau bola dicampur sama mafia begitu. Susah. Pemainnya pada tua semua. Iya, bener. Negara lain udah Gen Z yang main. Sampai pada di komen. Mohon maaf, maksud bukan ini. Dibilang pemain beda main Italia yang dulu sama sekarang kebanyakan tatonya katanya skillnya. Iya kan pada pakai tato gitu-gitu kan. Iya. Lu main bola fokus aja Fokus gitu. aja. Gitu. Bukan kita nyerang masalah tatonya bukan. Ya. Benar. Lu kebanyakan fashion, kebanyakan gaya lu gitu kalau kata orang Betawi kan. Dulu banyak taktik, sekarang banyak tato. Iya, banyak tato ngapain? Udah lu bukannya lu benerin taktik ya kan. Malu lu enggak lu negara besar lu Italia. Makanya sekarang liganya ketinggalan, ya kan? Iya. Sama Liga Inggris, Liga Spanyol ketinggalan. Orang males nonton Liga Italia. Paling sesuka itu memang Pak Ustadz sama Italia. Gue pertama kali nonton Italia itu 94. Pas final nonton bareng. Persis nih, Piala Dunia di Amerika juga. Roberto Baggio pas nendang ke atas. Penalti. Itu kan yang dibilang the man who dead standing, jadi orang yang mati berdiri. Padahal lagi gacor-gacornya tuh.
beberapa pemain Italia yang menurut gue pemain Italia yang punya skill Brazil gocek-gocek tuh Roberto Baggio sama Del Piero. Itu menurut gue. Selain itu ya pemain Italia ya taktik, sundulan, heading. Kalau Totti syutingannya, ngecip bola jago. Pirlo. Iya, tapi kalau gocek-gocek bola skill Brazil, Roberto Baggio sama si Del Piero. Yang gue lihat ya di zaman gue ya, dari itu 94. Nah, gue klub pertama tuh demen Juventus juga. 96 pas Del Piero kalah tuh Juve Borussia Dortmund final. Nah, yang pas dia gol backheel begini tuh Del Piero. Nah, pas eranya kalau dulu kan kita anak-anak 90-an, 80-an pasti punya tim kesukaan Italia sama Liga Inggris. Betul. Inggris dulu pas gua sih belum masih ini. Ya Liverpool doang paling yang ditonton dulu kan pas lagi Italia Jaya. Iya. Italia Jaya. Itu pun orang-orang kalau suka Manchester United gara-gara David Beckham. Iya. Cewek-cewek tuh biasanya pas 6 SD gua. Oh, gara-gara David. Gua nonton yang ini Pak Ustadz, yang Roberto Baggio, gua lupa ngelawan siapa ya. Dia ngambil tendangan pojok corner langsung masuk yang set. Itu Roberto Hongo kali itu. Bukan. Siapa? Ada Roberto Hongo. Roberto Baggio. Roberto Hongo, Ustaz. Pelatihan Skatsu. Oh iya. Gue tahu. Mungkin itu kali ya. Yang ngedidik Hyuga itu. Enggak beneran Pak Ustadz. Dari corner langsung masuk ke dalam gitu. Lupa gue. Pernah main di Fiorentina nggak kalau Roberto Baggio? Roberto Baggio yang gue tahu ya, Juve pernah, Milan pernah, Brescia. Terakhir tuh kalau nggak salah dia di Brescia tuh dia tuh. Salah berarti gue lihat. Bener ya? Dia terakhir di Brescia tuh sama era-eranya Pep Guardiola dulu kan. Pep Guardiola pernah di Brescia tuh. Iya. Berarti ketika Italia nggak masuk gimana nih, Stat? Ya akhirnya kita dukung Prancis. Ya gimana masih 4 kali absen. Biru lah ya, sama-sama biru lah ya. Iya maksudnya gimana kita absen terus. Bener. 4 kali apa 3 kali sih Italia? 3 kali ya? Ya 3 kali ya? Iya 3 kali absen ya Allah. Gimana ya? Akhirnya kita belok ke Prancis. Kemarin menang 3-0. Iya, terus ditanya kenapa Prancis. Kita bilang kita sebenarnya gara-gara Ronaldo pernah ke Juve kita dukung Portugal. Cuma dengan skin kita yang kayak gini ada salib di sini kan janggal tuh. Ya, pilih juga ya, Stat. Iya, sebenarnya nggak ada masalah. Cuma mulut netizen Indonesia kan jahil aja gitu. Jahil Mending kita main di ayam kokok, ya kan? Binatang yang dilihat malaikat subuh-subuh. Sepakat. Iya. Sepakat. Kita jadi beloknya ke Perancis, tapi rata-rata yang demen Italia beloknya ke Perancis, rata-rata. Pasti tuh. Saya ke Jerman sih, Stat. Jerman ya? Jerman saya. Keren tuh Jerman. Dia mah diem mah minimal semifinal dari dulu begitu dia mainnya. Jaminan. Iya. Ente apa nih Bang? Mitra Kukar kalau saya. Dengan Mitra Liga Kukar. Indonesia Bang Joy. Apaan? Kalau bola ya, jujur kalau saya senang Brazil karena pakaiannya. Kalau saya kuning hijau. Kuning hijau ya. Liverpool seneng karena logonya juga. Oh iya Bang. Rata-rata gara-gara fashion. Fashionnya ya. Gara-gara fashion. Tapi yang cakep sekarang tuh Spanyol ya. Spanyol cakep Bang. Lu perlu lihat. Bodinya. Bukan. Mainnya. Lah kan ada ibaratnya. Iya bener. Gitar Spanyol bodinya. Gitar Spanyol. Bener. Setelah gue ngeliat gitar Spanyol asli, oh ini maksudnya ngelengkung ya kan gitu. Gue pikir Emang bener maksud rata-rata bisa di stand Pak Ustadz. iya kan dulu apaan? Cewek cakep, body kayak gitar Spanyol. Apaan dulu kecil nggak ngerti gitu kan? Pas dia ngeliat ini gitar Spanyol, oh ini maksudnya dulu begitu. Orang giliran jelek Mas Betot. Mas Betot nih. Iya kalau dia ini ngikutinnya itu, Ustaz. Apa tuh? Lo tadi ngikutinnya Brazil karena fashion. Pemain ada yang lo ikutin nggak? Pemain sih gua waktu itu Roberto Carlos. Karena dia back, gua majuin ke depan. Oh iya, Winning Eleven, Karena lari cepet. Larinya cepet sama tendangannya kencang banget. Enggak, tendangannya nggak kencang Roberto Carlos. Kenceng Ler. Pisang doang ya. Iya. Pisang. Tendangannya kenceng Ler 92. Di PS, PS2 di PS. 19 dulu. Kalau W4 kalau nggak salah 19 W4 betul. Iya. Apa kaset gua bajakan ya waktu itu? Itu lo mah Roberto Hongo kali. Pelatih Katsu yang latih Hyuga lo. Iya benar. Carlos. Ustaz ada pemain favorit gak? Bola. Pemain bola favorit? Iya. Gue pokoknya demen sama pemain-pemain kebot.
Oh kiri. Iya. Gue demen kayak orang pemain kebot tuh kayaknya enak aja luas. Aples Tecuari berarti. Kiri dia. Kebot. Bos kebot ya? Bos kebot Bos kiri kanan. Ya? Oh kiri kanan ya. Iya. Messi kali. Messi, Messi kiri kanan, Ler. Messi Nggak, kiri. Messi kiri. Tolak Kiri ya? Kiri Kiri tolak. dia. Itu yang CR7 yang Dari awal lahir dia tuh udah kiri. Kiri. Orang gedenya dia baca Madilog. Nggak gitu. Nggak gitu ya. Tuh dia menyambungnya langsung ke situ, Pak Ustaz. Kan baca Ntar belok nih kita. Baca doang. Boleh. Praktekin dong. Kayak Arjen Robben. Arjen Ya, Robben. itu kiri ya. Main kebot Kebot, tuh. kebot. Angel Di Maria. Oh. Enak, main kebot kayak enak aja gitu. Ojil tuh. Ojil. Enak aja gitu kalau ngeliat seni permainan bola gitu kalau Iya, orang-orang main bener. kebot. Oke, berarti semua pemain yang kidal Ustadz suka. Iya, demen. Kalau misalnya kanan dulu Ronaldinho gue demen banget. Wah, liatnya. maestro itu. Dia Itu gila sih. Pak Ustadz seneng apanya? Gocekannya, gayanya kan dia smiling kan dia selalu Iya. senyum kan. Iya. Seneng Ya, apanya tuh? ya menurut gue gila aja sih bola bisa digitu-gituin. Pemain, Iya. lu lagi pertandingan besar nih bola tempel-tempel di sini, dimain-mainin. Iya. Terus passing pakai punggung begini. Pakai punggung. Gue bilang kayak ya orang emang ini Kayak bocah bercanda kayak iya kayak dibikin orang kan tuh nyari istilah orang kerja tuh main bola kan kerja. Sama dia kayak dibikin arena bermain aja Iya, gitu. iya, Gue bilang nih orang suka-suka dia. Kayak nggak ada gila. tegang-tegangnya main Nggak ya. ada tuh yang tegang. Heeh. Gila tuh Ronaldinho dulu tuh top tuh. Top ya. Top. Cuman kayak sering mabok dia makanya stamina. Pemain Brazil emang Brazil begitu begitu budayanya. Banyak duit dikit warung doyong. Iya. Nggak ada Pak Ustadz warung doyong di sana. Iya, sono, di sono Klub ada. malam ya. Ronaldo lu lihat. Ronaldo botak. Iya, Nazario. Iya, Ronaldo. Iya, iya. Begitu bersinar udah pensiun, main sinetron. Udah kecil. Ronaldo itu sampai pernah di kasus sama digerebek di hotel sama waria. Nah, Ronaldo itu. Kok lucu ya? Neymar waktu itu kan pernah tuh dugaan pemerkosaan cewek gitu segala macem. Tiba-tiba dia punya rekaman di kamarnya. Jadi kayak cewek itu nuntut kan lu ini lu perkosa gue gitu segala macem. Aduh. Sama udah sidang tuh panjang. Yang nyelamatin Neymar apaan? Dia punya CCTV di kamarnya. Ternyata cewek itu yang kepengen sama Neymar. Oke. Jadi pas di persidangan kalah perempuan itu begitu biasalah. Ada satu yang alim. siapa? Kakak. Bener anak Rohis deh jatuhannya. Bim Bim juga. Bim Bim juga. Iya. Bim Bim juga. Kakak anak Rohis tuh dia hitungannya Anak tuh. Rohis, hitungannya. Nah, macem-macem Iya. dan neko-neko hidupnya. Kalau istirahat istilahnya sholat duha tuh dia tuh. Ya kan? Kalau Ronaldinho kalau istirahat, Pepsi, minum Pepsi dia di kantin ya kan sambil QQ-in cewek. Iya benar. benar. Kakak anak Rohis. Kakak. Anak Rohis dia. Paling ganteng. Lu juga sih. siapa pemain bola favorit Bang Joy? Kalau gue ini, sejujurnya ya, Ya. Zidane. Oh. Lambat tapi bisa gocek. Gerakannya tidak cepat tapi akurat. Luwes juga. Idi. Keputusannya selalu tepat dia. Bener. Kalau misalkan gua pemain favorit Paulo Maldini. Jojo. Maldini. Gitu. Maldini. Oh, Maldini. Ya. Milan nomor 3. Yes. AC Milan nomor 3 ya. AC Milan. Bener gak sih? AC Milan bener dulu. Benar. Back libero kan? Back. Dia adalah back yang kalau ditanya siapa back terbaik di era 90-an 2000 semua pemain Maldini. orang biasa pasti bilang jawab dia. Maldini Maldini. pasti. Kenapa Ler lu suka? Karena pertama dia tuh strong. Kuat. Dia tidak gampang ditembus. Oke. Sama dia tuh yang membangun tim kalau lagi kekalahan bisa bangkit. Jadi ada motivasinya. Sama kayak Puyol. Dia kalau mau sliding itu hitung-hitungannya Hitungannya ini ya. pas dia. Pas Dia banget ngukur loh dia. dulu. Dia tua tapi hitung-hitungannya tahu dia. Ini. Nggak Ustadz pelang- paham. jadi nggak pelanggaran ya itu Iya. ya. Oh. Cakep dia ngukurnya presisi. Set musuh lewat sliding pelatih kena. Iya kan? Ustadz itu. Hitungannya nggak pelanggaran nggak usah ya. Itu nggak pelanggaran. Dia kan sempat ngerasain dilatih bokapnya timnas Itali kan. Timnas Itali. Nah, Cesare Maldini ya. Yes. Tahun 2000 sampai 98 tuh. Pokoknya dilatih bokapnya. Nah, 2002 tuh menurut gue sebenarnya momen Itali tuh harus juara tuh. Benar. Oke. Karena pemainnya gila udah tuh. Kiper ibu-ibu Kang Klepon, Bupon, ya kan? Terus Itu juga- tengahnya Cannavaro, Gattuso, ada Nesta, Gattuso. Iya. terus Maldini, Maldini. Pirlo. back Pirlo waktu itu masih cadangan deh kalau nggak salah. Tengahnya tuh waktu itu masih pokoknya si Totti, siapa ya waktu itu di tengah? Pokoknya nih strikernya yang paling ngeri nih Christian Vieri. Waktu itu lagi ngacak-ngacak Atletico Madrid tuh. 2002 terus ada Del Piero, terus ada Inzaghi. Wah, udah pokoknya ngeri-ngeri dah.
berempat sama Totti. Jadi kalau udah masuk begitu, kalah hanya gara-gara golden goal. Anjung Wan, Korsel. Iya. Nah itu terakhir kali ada sistem golden goal tuh. Jadi kalau perpanjangan waktu ke golan, udah habis langsung di situ. Benar. Jadi nggak ada kesempatan buat ngebales lagi gitu kan. Nah itu terakhir kali tuh lemes Itali. Gue nontonnya di kedutaan Itali tuh gak? Di Menteng. Saking gue fanatik sama Itali. Gue apa? Bohong nih, bohong. Serius. Beneran? Apal gue. Kan bisa di rumah Pak Ustadz. Iya kan nama orang Itali. Euforia dulu kan ada tuh di koran bola. Iya. Dulu ayo nonton bersama di pusat kebudayaan Itali apa tuh apa di Jalan Menteng pokoknya tuh. Nontonnya sama orang-orang Itali tuh di situ tuh. Semuanya Luigi Mario ada juga di situ tuh. Enggak. Nggak nyampe. Jamurnya ada nggak jamurnya? Kenapa jadi tukang pipa? Sampai apa? Yang ini Pak Ustadz yang tadi lu sebutin siapa? Yang jago Christian Vieri. berpura-pura. Inzaghi. Tuh. Filippo Iya. Inzaghi. Dia kayak nggak punya teknik tapi tiba-tiba ada di depan lagi terus ngegolin aja ya. Nah, itu teknik, Bang Joy, Teknik namanya. bener. Nggak punya teknik. Jarang-jarang tuh sekarang ada striker kayak gitu. Iya. Kalau zaman dulu tuh striker kayak gitu tuh banyak yang nggak bisa gocek kayak Trezeguet ada tuh. iya, Nggak bisa benar, gocek Trezeguet. gape tapi kalau masalah ngegolin ahlinya dia udah. Position. Iya sampai dibilang Trezeguet ya kan. Trezeguet. Trezeguet. Kalau Trezeguet pegang bola udah pasti gol. Udah gila tuh udah striker yang karena standar kita kan kalau jago tuh harus kayak Ronaldo Nazario, harus kayak Ronaldinho. Nah, orang-orang kayak Inzaghi, Trezeguet tuh kayak matahin semua itu. Stereotype Semuanya. Kaki dingin disebutnya dia. Disebutnya kaki dingin. Kaki dingin. Nah, kenapa tuh Ler? Es batu semua. Ya kaki dingin, gak kelihatan, tapi membunuh gitu. Ustadz, kalau ada kesempatan untuk ceramah sekaligus nonton bola, di negara mana yang Ustadz pengen? Inggris. Bisa ceramah pakai bahasa Inggris? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Nggak sekalian Italia aja, sekalian ke sana kan Pak Ustadz? Iya, kenapa nggak ke Itali? Kalau di Inggris, yang Muslimi masih banyak tuh. Jadi udah gitu kan banyak stadion-stadion bersejarah di Inggris. Iya. Walaupun gue gak demen MU, tapi gue minimal harus Old Trafford. Old Trafford tuh. Harus Harus dijajaki. gue kan, karena kan dulu kan apa namanya tagline-nya dia kan ini kan Theater of Dream gitu Iya, kan. iya. Jadi kayak impian ini banget, stadion impian banget kiblat. Ya minimal pengen tahu aja gitu kayak gimana sih. Old Trafford. Gitu. Karena kan kalau bola di Inggris kan udah lebih-lebih dari agama dia. Pasti. Iya. Ya kan? Benar. Orang Muhammad Salah aja dia jadi ini Liverpool orang rela masuk Islam coba bayangin tuh. Cuma Benar. gara-gara begitu doang ya kan. Benar. Saking Jadi di sana udah lebih-lebih dari agama tuh bola tuh. Makanya pengen tahu kayak gimana sih. Kayak yang paling ini aja deh John Terry dah. Nah, Iya. John Terry dia punya bokapnya pencinta West Ham. betul. Bapaknya demen West Ham. Chelsea lawan West Ham. John Terry golin. Diginiin sama bapaknya. Dikasih jari tengah Iya sama bapaknya. sama bapaknya. Digituin sama bapaknya, bayangin tuh. Anaknya sendiri. Pak. Anaknya sendiri Bangga loh harusnya. Iya. Tapi bapaknya West Ham. Ya, bapaknya West Ham. Terlalu hooligan West Ham. Iya. Nasi lu gue kurangin tadi di rumah katanya. Dan nyendok lagi loh. Lihatin aja. Ayam KFC lu bagian dada gue umpetin. Jatah nugget 2 loh. Biasanya itu Pak Ustadz sih nugget sih yang ditekan ya. Iya. Nugget huruf gue ganti. Makanya berarti kan kayak sampai hubungan orang tua sama anak aja bisa musuhan Bisa gara-gara musuhan. klub bola. Berarti Saking ini ya. iya emang bener kata orang tuh udah lebih-lebih dari agama. di sana. Iya. Iya. Saking itunya. John Terry itu dulu. John Terry. Sekarang John Pantau. Dulu kan TV. Lu nggak tahu. Nggak ada lu. Nggak ada. John Terry beda lah ya. Lu nggak paham. Nggak ada. Dan pantau, ngurus kacamata. Gini-gini. Iya, dulu kan dia diacungin dari tengah juga sama penonton. Iya. Apaan sih ganggu orang? Lagian ngapain dia ada di situ sih? Berarti harapannya ke Inggris. Inggris. Ada ini ya, cita-cita kesini. Iya, ya, Ustadz, ya. benar. Pengennya ceramah doang apa cuma nonton pertandingan? Ceramah juga sambil nonton pertandingan. Tapi udah ada linknya, Stat. Kalau mau ceramah sana, hubungin siapa gitu. Oh ada. Oh, Ada kan ada. beberapa komunitas muslim ada. Ada kemarin sempat ngubungin juga kayak Perserikatan Mahasiswa Indonesia Oh. yang di sana. Waktu itu ada nyamperin pas gue lagi ceramah di daerah Kuningan. Kita dari ada perhimpunan mahasiswa di UK gitu. Kita kalau mau ngundang ke sana gimana nih? Ya udah kasih kontak cakep gitu-gitu. tuh, Oh, aksesnya Iya. udah ada, Stat. Kalau Udah butuh ada. opener stand up gitu ya, Tat, Iya. misalnya ya kasih lah ke orang-orang yang jarang job ini kan. Kan banyak job. Ntar lu dibawa sama Ustadz ke bapaknya John Terry. Ya. Biar
Ntar gue diginiin lagi nih ntar nih. Mudah-mudahan tadi ya. Iya. Saya percaya kadang-kadang kan Allah mengasih rezeki, wadahnya nggak ada, Tan. Nah, Ini wadahnya dulu dibikin. Benar. Siapa tahu rezekinya datang. Benar. Begitupun Amin. dengan Ustadz, ya kan? Akses, link, niatnya dulu dikumpulkan. Benar. Iya. Siapa tahu terwujud nanti. Mau Iya. balik dia Mau sebenarnya. Kacau. Pak Ustadz udah ngerokok kan? Nah, Tapi kita kasih wadahnya Pak Ustadz. Nah, sebagai ada nih. hadiah, Pak Ustadz, ini kenang-kenangan dari Betul. Sebat But untuk Ustadz oke, Jojo. Sebat Bu. Di dalamnya bisa diisi macam-macam, tidak harus rokok, Ustadz. Iya. Bisa vape, bisa tembakau, bisa Kan nggak ngerokok ler. oh iya, Oh iya. gunting kuku bisa. Gunting Ustadz. kuku. Oh iya benar, bisa gunting kuku, bisa. Perintilan. Quran Benar. kecil mungkin kan ada yang kecil. Terlalu kecil sih Terlalu ini. kecil. Oh, terlalu kecil ya? Iya, Kecil. Nggak ada yang sekecil itu ya? Kayak tasbih. Tasbih. Iya bisa. Oke, terima kasih banyak nih. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Terima Iya. banyak. Tapi Pak Ustadz, ini nggak gratis Pak Ustadz. Buset. Nuaiman Jadi dong jatuhnya. Nuaiman. Nuaiman. Jadi Nuaiman. Iya. Gimana ler? Ya mudah-mudahan apa yang diobrolin oleh Ustadz Jojo bisa Amin, membawa amin, dampak baik dan manfaat lah untuk para pendengarnya. Iya. Sehat-sehat lu Ustadz ya. Jangan lupa teman-teman semua tonton episode Sebat But berikutnya. Sampai jumpa di episode Sebat But yang akan datang. Terima kasih.